Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pengajian terakhir ini kami akan menyampaikan sebuah materi dengan tema yaitu meraih kesuksesan atau mendapatkan salah satu Syawal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih orang yang mendapatkan kesuksesan atau hari kemenangan satu Syawal itu? Maka dikatakan oleh Syekh Zaid di dalam kitabnya Hasyiah Syekh Zaid ala Tafsir Al-Baghawi, yang pertama qad aflaha man tazakka, yaitu orang yang mendapatkan kesuksesan. Apa syaratnya? Man barra liwalidayhi. Ketika jenengan di bulan Syawal semakin semangat jenengan berbuat berbakti kepada orang tua, semakin semangat jenengan taat pada orang tua, maka itu tanda jenengan sukses melewati bulan Ramadan. Tapi kalau biasa-biasa saja, tidak ada sebuah semangat untuk memuliakan orang tua, tidak ada sebuah semangat untuk menghormati orang tua, atau sama saja, maka fahuwa khasir. Mungkin itu adalah salah satu bukti ketidaksuksesan kita melewati bulan Ramadan. Maka Kajian mengatakan wala ana akhiru hadzal ummati awwalha. Pernah kami sampaikan tahun kemarin yang teks ayat ini. Salah satu daripada kesulitan orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu orang ini senantiasa memberikan laknat. Allah melaknat kepada orang yang kurang memuliakan leluhurnya. Allah melaknat kepada orang yang kurang menghargai leluhurnya. Ini. Maka kadang-kadang di Jawa ini ada tradisi sebelum Syawal, ada tradisi ziarah ke makam orang tua atau makam leluhur, bersih-bersih kampung. Kenapa Kanjeng Nabi tidak suka kepada orang yang tidak menghargai para pendahulu dahulu? Maka dari Jamaatul Ikhwan, yayasan, misalnya pendirinya dulu siapa, maka seperti itu. Jenengan berkunjung kepada anak turunnya, berkunjung kepada ke makamnya untuk memuliakan makamnya. Ini salah satu bentuk daripada kita mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala man dzakara dzikran katsiran qad aflaha man tazakka ay dzakara Allah dzikran katsiran, yaitu orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak zikir dan semakin banyak zikir dan semakin semangat berzikir, dia adalah orang yang mendapatkan ciri-ciri sukses melewati bulan Ramadan. Ya, hati-hati loh ya. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj itu melihat apa? Ra'aitu rajulan banuna kusuran. Aku melihat ketika Isra Mi'raj ada istana-istana yang dibangun secara indah, sangat luar biasa. Ba'dukum minal dhahab wa ba'dukum minal dhahab wa ba'dukum minal fiddah. Sebagian ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari permata dan seterusnya. Fa'idan kafafna 'anil bina. Tiba-tiba malaikat ini berhenti bangun. Kemudian aku bertanya, ya malaikat, lima kafaftum, kenapa aku berhenti membangun istana wahai malaikat? Kemudian dikatakan oleh malaikat, qad intahait ya Rasulullah nafaqatuna, telah habis nafkah kami. Mana nafaqatukum? Dan apa nafkah kalian? Maksudnya nafkah itu bahan bangunan, itu nafkah. Apa bahan bangunan kalian? Kata Rasulullah, kata siapa namanya tadi? Kata malaikat, nafaqatuna dzikrullah. Nafkah kami adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini punya bahan bangunan satu tok, yaitu apa? Zikirnya. Makanya semakin orang zikirnya istiqomah, semakin orang zikirnya kuat, semakin orang zikirnya luar biasa, semakin besar dan mewah istana bangunan untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo di bulan Syawal kita semakin semangat berzikir kepada Allah. Yang penting punya keistiqomahan. Kami pernah menyampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, yang penting jenengan punya keistiqomahan. Seperti Mbah Iqbal Takun mereka sampaikan juga, seperti ada Mbah Kulhu. Kenapa mereka bisa sukses? Karena punya keistiqomahan, punya bagian zikir yang dia istiqomahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
pas aku Isra Mi'raj, yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamati ilal mizan fayuhasibu. Aku melihat ada orang itu dibawa oleh Allah menuju ke timbangan amal baik dan buruk, kemudian dihisab. Fayukhraju qirtasun. Malaikat ini mengeluarkan kertas yang tebalnya, yang panjangnya itu sutotis atau bitmatis inasijin 99 pandangan mata, pandangan maksiatannya tol. Fayukhrajun qirtasun mislun namlah. Dikeluarkanlah dari saku yang satunya malaikat kertas kecil hasil dari semut. Fatutu fi kafatul ukhra. Yang satu ditaruh di timbangan amal buruk, yang satu ditaruh di timbangan amal baik. Ternyata apa? Fayunjillahu ta'ala bi barakatih. Gara-gara kata kecil itu akhirnya orang ini dicap oleh Allah menjadi orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma fihi, apa di dalamnya? Zikrullah. Ternyata di dalamnya tercatat orang ini hidupnya pernah satu kali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sepelekan zikir, walaupun satu kali, dua kali, tiga kali, jangan sepelekan zikir, karena zikir memiliki keagungan yang sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak, yaitu mantarokal hibah. Siapa orang yang sukses melewati bulan Ramadan? Ciri-cirinya itu apa? Kata Rasulullah SAW, ciri-cirinya adalah mantarokal hibah, orang yang hibahnya semakin berkurang atau dihilangkan. Jadi ketika nanti dengan memasuki bulan Syawal, hibahnya dikurangi, hibahnya dihilangkan, hibahnya dihilangkan, maka seperti itu. Dulu kami pernah satu pertemuan khusus masalah hibah dulu di sini. Masih ingat? Annal hibata asyaddu minaz zina. Sesungguhnya kerasani orang lain dosanya itu lebih besar daripada zina. Padahal kita tahu zina itu adalah kabair, zina itu dosa besar. Zina itu kalau mosok hukumannya mati, hukumnya mati. Ternyata apa? Zina dibandingkan dengan menghibah, ternyata dosanya lebih besar menghibah. Maka tutup mulut kita untuk membicarakan orang lain pun bukan sama nilai. Menurut saya jenengan itu perlu melihat sidang MK. Kenapa kalau sidang MK? Itulah gambaran yang paling tepat. Apa? Saksi nggak boleh menilai, nggak boleh menyimpulkan. Kan begitu tuh ya? Kita tanya Profesor Suli, saksi tidak boleh menilai, tidak boleh menyimpulkan. Dan dia tidak boleh berbicara kecuali di depan seorang hakim. Siapa hakim? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak boleh mengadukan tenaga kita ke orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunggu kula niku lho anak era di sekolah iki. Allah, curhatnya sama Allah. Siapa Allah itu? Implikasi hakim tadi. Jadi jenengan perlu lihat sidang MK. Dan jenengan tahu siapa sih yang boleh kita curhati. Dan jenengan tidak boleh berbicara kecuali diminta. Itu adalah saksi. Dan dengan saksi dan tenaga jenengan dimarahi itu sama Pak Soeharto, ada salah satu saksi membuat kesimpulan dari pandangan, dimarahi bisa-bisa. Apa nggak boleh? Jangan-jangan pandangan kamu pandangan yang keliru. Jangan-jangan di luar dia kelihatan kayak jarang sholat, tapi di rumah sholat dari 2 rakaat. Maka kita tidak boleh menyimpulkan pandangan kita kepada orang lain seperti itu. Dan kita hanya boleh melaporkan apa yang kita lihat kepada hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak, yaitu meninggalkan hibah. Ada seorang ulama bernama Imam Abu Laith. Imam Abu Laith mengatakan, "Kharibtu syahrul lail wa khamsata ashhur." Aku pernah 5 bulan mau sholat tahajud berat sekali, mau sholat malam berat sekali. Kenapa? Ra'aitu rajulan yabki fil masjid faqultu huwa mura'in. Aku melihat ada orang sholat di masjid, kemudian aku bilang, alah paling-paling dia pencitraan saja. Gara-gara satu kali aku mengkhusyukkan orang lain 5 bulan aku diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh.
kita merendahkan siapa juga tidak boleh. Tidak boleh kita merendahkan siapa juga. Gak boleh menghina siapa juga, tidak boleh. Jangan-jangan dia lebih mulia daripada kita. Kemudian yang keempat adalah yaitu man qalbuhu yamilu ila ghairi dzulmah. Orang yang hatinya tidak condong kepada kegelapan. Yang tadinya misalnya ketika bulan Syawal, Ramadan atau sebelum Ramadan, makanannya tidak makan sembarangan, minumannya sembarangan, mulutnya selalu mengucapkan kalimat yang sembarangan. Paham ya? Nah, ketika jenengan memasuki bulan Ramadan, maka ketika jenengan memasuki bulan Syawal, maka sudah semestinya pelajaran itu menjadi orang yang senantiasa berhati-hati di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap kaidah lupa. Oh misalnya setelah Ramadan ini, wah itu kok ada makan, ada dagangannya kok kayaknya yang jualan pecinan. Kayaknya yang jualannya suka datang pengajian. Wah, mestinya penjualnya paham fikih ini, paham tentang syariat. Wah, kayaknya penjualnya kok sholatnya ya jamaah. Nah, daripada membeli yang tidak pernah kelihatan ngaji, maka belilah yang kemudian apalagi enten label halalnya MU. Kenapa kita hati-hati? Ya. Masya Allah. Makanya kita perlu untuk senantiasa meninggalkan perkara apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu. Sesuatu yang syubhat kita tinggalkan. Ta'na yaribu ka ila ma la yaribu. Tinggalkan apa yang meragukan, lakukan apa yang tidak meragukan. Jadi mantar zulmah, orang yang meninggalkan kegelapan. Makanya di bulan Syawal kita kemudian banyak berhijrah. Misalnya jenengan kemarin jarang puasa, ini adalah bulan Syawal mulai puasa Senin, Kamis. Kemarin tak sampaikan ya di bulan Syawal. Kemarin tak sampaikan ya di bulan Syawal jenengan puasa qadha. Pak, kalau puasa qadha sama puasa Syawal didahulukan yang mana? Kalau menurut saya dari didahulukan yang mana? Gabungkan saja karena yang satu wajib, yang satu sunnah, maka boleh digabungkan. Ya, ingsun puasa qadha Ramadan sekaligus puasa Senin Kamis, sekaligus puasa Syawal, sekaligus puasa Ramadan dan seterusnya. Dan ini karena kalau wajib sama sunnah boleh digabungkan. Kalau sunnah dengan sunnah apalagi, maka lebih boleh digabungkan. Paham ya? Maka dari itu kita semuanya senantiasa meninggalkan apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, yaitu membaca Al-Quran. Yaitu apa ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan? Man katsura tilawatul Quran, orang yang banyak dan semakin banyak membaca Al-Quran. Orang yang semakin banyak membaca Al-Quran, maka dia akan semakin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man katsura tilawatul Quran, orang yang paling banyak mendapatkan membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syawal. Kalau Ramadan ini misalnya Jamaatul Ikhwan mengadakan khatam Al-Quran, mengadakan tadarus Al-Quran, maka di bulan Syawal jangan ditinggalkan, lanjutkan. Maka yaumuhu khairun amsi qadarabi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau Ramadan ini jenengan satu hari satu juz, di bulan Syawal mestinya satu hari bisa dua juz dan seterusnya. Ini merupakan salah satu bentuk panjenengan itu berikhtiar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhra abada. Bagaimana idza yamutu jismuhu la yusuka. Berbahagialah panjenengan yang sukses melewati bulan Ramadan. Kenapa?
yaitu dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Orang yang hidupnya cinta membaca Al-Quran, maka jasadnya tidak akan pernah diberi musuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kasus baru saja daerah Kendal Wabudi, ada 7 makam dibuka, jenazahnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Orang-orang yang hidupnya cinta membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah yaitu mari kita semuanya menjadi orang yang meraih kemenangan. Siapa? Man a'ta shadaqatal fitri, orang yang tidak terlambat mengeluarkan zakat fitrah. Ampun ngantos jenengan terlambat ngedalaken zakat fitrah. Ampun ngantos. Sayyidina Utsman bin Affan beliau pernah, ya Rasulullah ta'akhirtu, kalau pernah terlambat ngedalaken zakat fitrah ya Rasulullah. Saya pernah terlambat mengeluarkan zakat fitrah. Kira-kira wahai Rasulullah, kalau pripun Rasulullah ini untuk bayar nopo untuk mengganti zakat fitrah terlambat aja Rasulullah? Dikatakan karena Sayyidina Utsman ini saking banyaknya harta beliau itu banyaknya harta itu sampai terlambat. Bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, lau aqad, andaikan engkau memerdekakan 100 budak, maka tidak akan pernah mampu mengganti zakat yang kamu tinggalkan, terlambat kamu tinggalkan ketika melewati bulan Ramadan. Na'udzubillah min. Maka usahakan jangan terlambat keluarkan zakat fitrah. Mungkin bincang Selasa malam Rabu ya, kalau nggak salah lembarannya, kalau nggak salah sama Selasa malam Rabu, kalau atau terserah nanti lembarannya kapan. Jangan sampai terlambat mengeluarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Kemudian kita untuk mendapatkan hari kemenangan itu, kata Rasulullah, kata Syekh Zadah di dalam kitabnya, yaitu man tatahhara dhahiruhu wa batinuhu, orang yang ketika masuk bulan Syawal dia senantiasa membersihkan zahir dan batinnya. Batinnya dibersihkan, zahirnya dibersihkan. Orang yang senantiasa membersihkan zahir batin, maka dia adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan di bulan Syawal. Man tatahhara zahiruhu wa batinuhu. Jadi dengan apa? Ya wudunya istiqomahkan. Wudunya diistiqomahkan. Insya Allah di pertemuan pertama saya di sini, kalau pernah matur, Ra'aytu yusyarul mar'u qauman wujuh kal kawakib. Kata Rasulullah, aku melihat orang-orang itu yusyarul mar'u qauman wujuh kal kawakib. Itu digiring menuju ke timbangan amal baik dan buruk, wajahnya bersinar seperti bintang. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ya malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, ketahuilah wahai Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang hidupnya di dunia dulu, setiap dengan adzan langsung lari ke masjid, sholat yang berjamaah. Jadi idza sami'al adzan yashtailu wudu wa la yashtailu ghairi. Setiap dengan adzan langsung ke masjid berjamaah, maka dia wajahnya akan bersinar seperti bintang. Wa min wujuh kasyamsi kal qamar. Ada di antara umat Nabi Muhammad yang wajahnya bersinar seperti rembulan. Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah orang yang ketika dengan adzan langsung ke masjid, sedangkan dia sudah dalam keadaan berwudu. Jadi yang tadi berwudu dan dengan pakai adzan langsung ke masjid. Lah orang yang seperti itu maka wajahnya bersinar seperti rembulan. Maka dari itu Bapak Ibu usahakan jenengan ketika nanti selesai Ramadan atau mulai sekarang, jenengan senantiasa menjaga wudunya, karena wudu ini merupakan salah satu sebab kita semuanya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian man tatahhara zahiruhu wa batinuhu. Ma makna batin? Apa pengertian batin itu? Ya hatinya perbanyak istighfar, perbanyak husnudzon kepada setiap makhluknya Allah, perbanyak memandang setiap makhluknya Allah dengan pandangan surga, perbanyak memandang setiap makhluknya Allah dengan pandangan-pandangan kemuliaan. Maka barang siapa senantiasa memandang setiap makhluk Allah dengan pandangan surga, maka dia adalah orang yang hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi tidak boleh kita menghina orang lain, mencaci orang lain. Jangan-jangan yang kita hina dia adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang sukses melewati bulan Ramadan siapa? Maka dia memiliki ciri-ciri adalah alladzina ya'muruna bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Semakin semangat mengajak kebaikan. Misalnya pengajian, Masya Allah, di Jamaatul Ikhwan ada pamflet pendaftaran mahasiswa siswa baru. Jenengan direct nge-share loh, dari nge-share, ayo jangan lupa yuk daftar di Jamaatul Ikhwan. Jenengan direct nge-share kok. Itu termasuk bagian daripada alladzina ya'muruna bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Paling tidak di sini kan diajari membaca Al-Qur'an. Paling tidak di sini diajari kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Paling tidak di sini putra-putri panjenengan diajari untuk menjadi hafid-hafid Al-Qur'an. Mereka siapa tahu melihat status panjenengan kemudian tertarik, mereka ingin menjadi bagian daripada keluarga Yayasan Jamaatul Ikhwan. Ahli jenengan mendapatkan pahala secara istimroriyah, pahala secara terus-menerus. Jadi mengajak seperti itu. Ada pengajian hari Jumat sore dengan Ustadz siapa pun, Masya Allah, jangan lupa yuk kita ngaji sholat, ngaji Jumat sore. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa orang bisa seperti itu? Karena dia adalah orang yang sukses melewati bulan Ramadan. Maka jangan sampai panjenengan rugi ketika jenengan melewati bulan Ramadan. Insya Allah dengan jenengan melewati bulan Ramadan dengan penuh istiqomah, jenengan akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Insya Allah. Saya melihat Jamaatul Ikhwan semakin semangat ngajinya, semakin banyak jamaahnya. Insya Allah pengajian Quranic Center ini akan menjadi pengajian yang barokah. Lihat, kalau dengan hatinya ikhlas, hatinya khusyuk, penyelenggara acara ini benar-benar mencari ridha Allah, pun 5 tahun lagi mungkin harus nutup jalan depan ini, insya Allah. Dari depan, terus masak diklit, soalnya harus banyak, insya Allah. Nanti, kalau penyelenggaranya itu adalah mantatoharo zohiruhu wabati, wah ini benar-benar pantas ridho kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan setiap apapun perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk istiqomah itu? Yaitu dengan cara, kalau di dalam kitab itu waman yaf'alu wa ya'qidu fi dhuhuri fi batinihi al fi dhahirihi min sunatin nafliyah, dengan cara jenengan senantiasa melakukan sunnah nafliyah. Yang niku nak senantiasa melakukan perkara sunnah, maka kecenderungan melakukan perkara wajib itu akan semakin kuat. Makanya namanya sunnah. Sunnah, ada yang mengatakan mandub, ada yang mengatakan mustahab. Maka mereka tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kesuksesan melewati, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang, yaitu man zada ala rahmatih, orang yang menambahi rasa rahmatnya. Kalau jenengan biasanya melihat orang tidak ingin sedekah, kok jenengan melewati bulan Ramadan di bulan Syawal kok tambah ingin semangat sedekah, maka itu tanda jenengan akan mendapatkan yaitu karunia berupa Idul Fitri, yaitu hari kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 7 tanda-tanda di dalam kitab Hasyah Zakat orang yang sukses melewati bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa nanti sore hari ketika maghrib wa yusannu ayyukatsir takbir, dianjurkan kita untuk memperbanyak baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Pilihannya cuma dua. Jenengan takbiran di masjid atau di rumah nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nangis? Karena telah ditinggalkan bulan Ramadan. Karena telah ditinggalkan bulan yang mulia, bulan yang penuh keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jenengan dianjurkan apa? Memperbanyak sedekah di malam Idul Fitri. Bahkan di beberapa kitab mengatakan jangan bersenggama di malam Idul Fitri, tidak dianjurkan. Bersenggama di malam Idul Fitri tidak dianjurkan. Kenapa? Malam Idul Fitri fokusnya kita adalah bermesra-mesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Idul Fitri itu. Kemudian waya basufya banjadi datang. Nak gadah kelambi anyar, ngagem kelambi anyar. Tapi dikatakan laisa id man labisa jadid. Bukanlah orang yang mendapatkan Idul Fitri itu orang yang berdunia baru, walakin adalah id man imanuhu tazid. Tapi id itu adalah orang yang imannya bertambah. Cuma ngeten. Teman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nak kelambinya nek resik. Lah wong sing resik niku tandane imane tambah. Terus jenengan aku lambine mboten apik, mboten paling mboten saya paling apik lah lambine. Menunjukkan apa? Panjenengan itu telah mendapatkan yaitu karunia berupa Idul Fitri, Idul Adha dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 12 malam wayusannu dianjurkan panjenengan itu mandi Idul Fitri jam 12 malam. Pak, mandinya pagi betul apa-apa. Tapi memang kesunahan mandi Id itu mulai jam 12 malam. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu mandinya pada subuh. Kalau sholat Id mandinya jam 12 malam. Paham ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak yaitu di hari Idul Fitri itu apa? Wa ajma'u ailatahu. Dianjurkan panjenengan itu mengumpulkan keluarganya. Keluarganya. Siapa yang paling utama? Yaitu orang tua, mertua dan seterusnya. Ini yang paling utama. Yang paling utama adalah kita mengumpulkan keluarga kita, orang tua, mertua, kemudian sholat kepada orang tua, sholat kepada mertua, sholat saudara dulu, baru kemudian keluarga yang lain. Tapi memang mengumpulkan keluarga itu ada hadisnya. Kemudian saling bermaaf-maafkan dan bercerita tentang bagaimana para leluhur dulu. Misalnya halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal Bani, misalnya Bani Muhammad misalnya, keluarganya Pak Muhammad misalnya begitu misalnya. Maka ketika panjenengan itu melakukan halal bihalal, panjenengan itu berusaha mendapatkan yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal keluarga Bani Muhammad, saling maafkan, saling saling menghormati, saling memuliakan, saling memberi hadiah itu dianjurkan. Cuman satu hal, ingat ya, walaupun itu kayaknya keluarga, tapi di sana ada mahram muakkad dan mu'abbad. Siapa mahram muakkad itu? Yaitu saudara ipar. Saudara ipar itu sepertinya saudara kita, tapi secara fikih dia tentunya tidak boleh kita berdua-duaan, kemudian tidak boleh kita bersenggol-senggolan, tidak boleh kita berbincang. Nah, ipar ini secara fikih adalah orang lain, walaupun sementara tidak boleh kita nikahi. Bagaimana sepupu ini secara fikih saudara kita, tapi secara saudara kita, secara fikih beliau adalah mahram mu'abbad, orang yang haram kita nikah itu selamanya. Orang yang boleh kita nikah itu selamanya. Jadi dia itu ajnabi bukan mahram mu'abbad, ajnabi. Artinya apa? Nak sama sepupu ya jangan senggolan, jangan berdua. Harus ada di tempat ramai boleh, tapi jangan sampai kita semuanya melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Harusnya di Idul Fitri itu kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keagungan, mendapatkan kesempurnaan ibadah. Tapi karena kita tidak tahu tentang syariatnya Allah, malah Idul Fitri membuat kita semakin mendapatkan azab dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya kita semuanya memperbanyak, yaitu membaca istighfar ketika kita masuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita memperbanyak beristighfar? Dengan cara kita semuanya, yaitu membaca istighfar lengkap tapi ditambahi adada ma khala. Jadi astagfirullahaladzim adada ma khala, astagfirullahaladzim adada ma khala. Dengan sekali yang membaca itu sama dengan membaca istighfar sebanyak makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Jangan kalau baca astagfirullah, 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 rugi. Harusnya apa? Astagfirullahaladzim adada ma khala. Ini adalah salah satu bentuk kita telah berusaha meningkatkan kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati auratnya ketika nanti di bulan Lebaran, auratnya gitu. Kalau kumpul di rumahnya mertua atau kumpul di rumahnya keluarga, hati-hati auratnya ibu-ibu ya. Rambutnya, kemudian aurat yang lain harus dijaga. Jangan sampai membuka aurat, membuka kerudung di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Syawal itu adalah bulan yang disebut dengan bulan peningkatan. Bulan peningkatan itu artinya apa? Setiap apa yang kita lakukan harus mendapatkan nilai tambah dari segi tiga. Satu, dari niatnya bertambah, kualitas ilmunya bertambah. Yang ketiga adalah kualitas dalam semangat kita beribadah itu bertambah. Kalau tiga ini bisa kita tingkatkan, maka kita baru akan mendapatkan yaitu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan di dalam salah satu kitab, ini saya harus baca. Dikatakan di dalam salah satu kitab bahwasanya idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila 'idihim yaqulu wa ta'ala, ketika orang telah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan dan mereka telah keluar untuk melakukan sholat Id, mereka Allah akan mengatakan, ya malaikati kullu amalin yatlubu ajruhu wa ibadil ladzi shamu syahrahum wa kharaju ila 'idihim yatlubuna ujurahum ishhadu anni qad ghafartu lahum. Ketahuilah, barang siapa orang yang telah berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, kemudian mereka keluar untuk melakukan ibadah Id, maka Allah mengatakan qad ghafartu lahum, Allah akan mengampuni semua dosa mereka. Fayunadi munadiya ummata Muhammad, kemudian Allah akan mengundang, wahai umat Nabi Muhammad, irji'u ila manazilikum, pulanglah ke rumah-rumah kalian, qad bataltu sayyi'atikum bil hasanat. Barang siapa orang yang telah berpuasa 30 hari bulan Ramadan, kemudian mereka keluar dari rumahnya untuk sholat Id, pulang, maka semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, Ramadhanu awwaluhu rahmah. Innallaha ataqa yu'tiku bi ayyi sababin anta ghalibun 'alayya wa kunta ghalibun 'alayka qablun. Faqala iblis alaihi la'natullah, na'am kana khurujuka awwaluhu marratan lillahi ta'ala falau istama'a awani kulluhum 'alaika la yuqawimunaka wa ma al'an fa inna ma kharajtu haitsu lam ajid ad-darahim tahta sajadatika fala jarma kuntu ghalibun. Di dalam kitab ini dijelaskan tentang yaitu pentingnya kita itu farji wa illa adrib unuka raja'a rajul atau kaqaf asyadana. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan kita itu ketika masuk bulan Syawal, maka iblis itu sudah mulai lagi menggoda diri kita, sudah mulai lagi
akan berselancar menggoda diri kita. Karena mereka tauhid, mereka teriak-teriak, ya Allah, betapa engkau itu iblis terus sampai kemudian orang adil, kami telah menggoda manusia untuk sesat kepadamu selama setahun ini, tapi engkau hapus semua dosanya dengan melakukan sholat Id. Makanya sholat Id ini bapak ibu ampun ditinggal. Sudah balik bapak ibu, sholat Id jangan sampai ditinggalkan. Karena kalau sholat Id sampai ditinggalkan, panjenengan akan mendapatkan kerugian yang nyata. Gak dosa, sampai rugi. Pak, sholat Id itu sampai kapan sih? Qabla zawal. Sholat Id itu boleh dilakukan sampai sebelum tergelincirnya matahari. Jadi sebelum tergelincirnya matahari, jenengan boleh melakukan sholat Id. Kalau sudah tergelincir, sudah tidak disunahkan lagi. Apalagi insya Allah tahun ini kan lebarannya insya Allah bareng, insya Allah gitu. Kalau nggak bareng ya betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Hukiya anna Shalih bin Abdullah kana idza kana yaumul fitri dhahaba ila al-musalla farajja'a ba'da ada'i sholati ila dari wa jama'a ahlahu wa 'ayalahu 'indahu wa ja'ala unuki silsilatul على رأسه وجسده وبكى بكاء شديدا وقال يا صالح هذا يوم عيد ويوم السرور فما حالك هذا. Pada suatu ketika ada namanya Shalih bin Abdullah. Dia keluar dari rumahnya di bulan Id. Dia menggunakan pakaian yang jelek, tangannya dibelenggu dan dengan sesuatu yang sangat menyiksa sekali. Pak Shalih, bukannya ini Idul Fitri ya, kok kamu malah susah, itu bagaimana? Dia katakan, qabbalahu amla bahkan yajlisu fi tarafis musalla fakillahu lima lam tajlis fi wasatil musalla wala jitu sa'ilun lirrahmah wa hadha majlisus sa'ilin. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya di bulan Ramadan akhir beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini adalah bulan Ramadan ya. Ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau sampai tidak mau duduk. Kalau duduk nanti ketiduran. Etika tidak mau duduk. Kalau duduk nanti ketiduran. Maka beliau tidak mau duduk. Beliau malam bangun nangis pada Allah Subhanahu wa taala, tidak tidur sama sekali. Kenapa? Takut kalau duduk nanti ketiduran. Maka monggo. Ini apalagi hari Jumat terakhir ya. Hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Jumat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi di hari Jumat terakhir bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka semua ibadah panjenengan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Wa hukiya an Anas radhiyallahu anhu kharaja li sholatil 'id wa subyan yal'abuna wa fi sabiyyin jalisun bi muqabalatihim wa 'alayhi thiyabun bidlatun wa huwa yakin. Jadi pernah ditulis di dalam beberapa kitab. Shadaqatul fitri wajibatun amalan li'atiqatan 'ala al-hur al-muslim al-malik. Nah, di dalam kitab ini kita ma'atau shadaqatul fitri kana lahu bi kulli habbatin atau yu'tiha sab'una alfa qasrin tulu kulli qasrin ma bainal masyriq wal maghrib. Orang kalau sudah mengeluarkan zakat fitrah, kemudian dia telah berusaha meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan perbuatan yang buruk sebelumnya, maka dia telah mendapatkan yaitu kemuliaan setiap satu bijinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, walaupun ulama berbeda pendapat, nak sakit jenengan ambil pendapat yang paling besar. Ada sing ngendika 2,5 kilo, ada sing ngendika 2,75 kilo, ada sing ngendika 3 kilo, maka usahakan ambil yang 3 kilo. Paham ya? Seperti itu. Kenapa? Wa fi kulli habba, setiap satu biji yang jenengan keluarkan ketika sholat Id, dan setiap satu biji yang jenengan keluarkan ketika sholat Id, maka jenengan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apa? Satu istana di surga Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan man shoma Ramadan summa sa'usitan min Syawal kana kasyamid dahri kulli. Jangan lupa juga jenengan sholat sholat yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal yang tadi dibarengkan dengan puasa qadha kalau perlu. Barang siapa orang yang puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah mendapatkan pahala seperti 1 tahun puasa 1 tahun. Maka dikatakan di dalam kitab ini wasalisu Ya'qub alaihissalam wa Rabi'u Musa alaihissalam wal khamisu Isa alaihissalam wa sadisu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallallahu a'lam bishawab. Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan yaitu puasa di bulan Ramadan. Fakama lam yuqbal ar-ruku' illa bisujud fakadzalika la yuqbal as-shaum illa bisadaqatil fitri. Sebagaimana sholat kita tidak akan pernah diterima kecuali harus rukuk, maka puasa juga begitu. Puasa tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali kita telah mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari itu monggo kita semuanya mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati bulan Ramadan dengan sukses. Tahun depan tambah mulia, tambah maju, tambah sukses. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalahu shalih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.